Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pecinta buah dimanapun saat ini berada, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, kali ini di depan saya ada beberapa pohon ya, teman-teman. Langsung ke topik pembahasan ya. Ini di Indonesia disebut dengan pohon mame apel ya, atau bisa disebut mame americana atau aprikot santo domingo atau aprikot tropis ya, kalau di belahan dunia sana disebut kurang lebih seperti itu ya. Lalu bagaimana untuk rasa buah ini? Next, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mereviewnya ya. Topik bahasan kita sekarang kurang lebih kita bahas lihat penampilan karakter daun ya teman-teman. Ini dia daunnya cukup tebal ya teman-teman, daun daripada mame apel. Ini trubus barunya ya, ini produk daripada cangkok teman-teman, walaupun dia batangnya kecil ya, seperti itu. Datar, apa namanya ini nyebutnya, dia elips atau apa, dia cenderung pendek, tebal seperti itu. Sampai ke daun mudanya pun dia cenderung pendek ya teman-teman. Ini sorry, HP-nya diberdiriin biar bisa fokus ke gambar ya. Terus yang kedua kita bandingkan dengan ini ya teman-teman. Dia karakter daunnya memanjang, agak kecil, lengkung ya, sedikit lengkung. Itu jadi singkat cerita, ini dua-duanya pohon mame apel ya teman-teman. Kita zoom. Yang satu pohon ini adalah produk cangkok dari induk yang sudah dewasa ya, sudah memasuki fase genetatif, hasil daripada cangkok. Sementara yang ini itu adalah hasil daripada semai biji ya teman-teman. Daunnya agak mengecil dan memanjang. Nah, karakter dari kita sebut ini seedling ya, dari biji sampai dia pohon besar pun dia akan tetap mengecil ya, dan selebar-lebarnya daun nanti akan tetap berbeda dengan yang sudah produktif ya. Dia datar dan pendek teman-teman. Makanya oleh para pembibit ini yang dari biji dibudidayakan sebagai batang bawah untuk proses grafting ya teman-teman. Sebagaimana topik bahasan di awal video-video sebelumnya, bahwa proses grafting itu atau okulasi itu membutuhkan dua bahan ya. Bahan pertama berupa tanaman dari biji untuk batang bawah, dan batang atas untuk entres ya. Tujuannya agar tidak menyimpang dari indukan ya. Menyimpang itu bisa menyimpang rasanya nanti berbeda, terus fase pembuahan yang tidak sesuai yang kita inginkan, timingnya ya,
akan cukup lama juga kalau memang kita langsung menanam atau melahankan yang dari biji ya. Pada umumnya kebanyakan pohon buah ya teman-teman. Dan informasi daripada senior sejauh yang saya tahu, baik itu di media internet dan lain-lain, karakter mame apel itu cukup genjah ya, dan buahnya cukup besar, rasanya juga rasa nano-nano, ada rasa mangga, ada rasa sawonya, nanas, jadi creamy. Setiap gigitannya itu berbeda ya, istilahnya campur aduk, dan mudah-mudahan suatu saat baik saya ataupun teman-teman bisa merasakannya sendiri ya. Jadi inti penyampaian kali ini untuk teman-teman yang rajin menanam, yang berburu tanaman yang memang mohon maaf ya harganya masih cukup tinggi, bisa saya ulang ya, karakternya mudah sangat dipahami ya, antara mame apel yang memasuki fase produk berbuah dan yang masih muda dari biji. Itu perbedaannya terutama di daun ya, sangat jelas seperti itu. Kalau kita miringkan HP-nya ya, seperti itu. Dan informasi kedua, jenis mame apple atau mame apel itu untuk kita mendapatkan buahnya di tahun 2023 ini masih sebenarnya ada, tapi masih jarang ya. Dan untuk rekan-rekan pembibit pastinya yang sudah punya induk berbuah pun akan mempertahankan buahnya ya. Karena apa? Mame apel itu selain fase pecangkokannya agak susah, dia hanya bisa disambung dengan mame apel ya, tidak bisa disambung dengan misal mame sapote pada buah mame sapote konvensional lainnya ya, seperti ini mame sapote jenis hasil dari keturunan kaiwes ya. Terus itu dia tidak akan support, bisa dipahami ya teman-teman. Ini pengambilan gambar malam ya, karena pura-pura sibuk kita. Oke, sekali lagi ini coba saya pangkas tadi daunnya ya. Ini seperti ini. Kalau kita taruh di tanah ini ya, mame apel seedling ya, seperti itu tuh. Dan yang ini yang kecenderungan yang mame apel yang sudah masuk fase dewasa ya, seperti itu ya. Ini mame apel teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mencari bibitnya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa jadi rujukan ya. Artinya kalau teman-teman kekeh pengen mencari yang masih original yang dari biji, silahkan. Hanya saja resiko hasil tanam berupa buahnya mungkin akan memasuki fase yang cukup lama ya, dibanding dengan yang hasil dari grafting, okulasi, ataupun misal cangkok ya, seperti itu. Bisa dipahami ya penjelasan singkatnya teman-teman. Mame apel atau apricot Santo Domingo ya,
cukup, kalau saya lihat di rekan-rekan pembibit sih cukup landai dia ya, cukup genjah dan sanggup berbuah di planter bag atau di tabulan pot seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang mempunyai pemahaman yang berbeda tentang karakter daun ini terutama ya, bisa berbagi informasi di kolom komentar, silahkan, agar kita sama-sama belajar ya. Sekali lagi, ini untuk tampilannya ya, antara yang valid yang sudah fase genetatif dengan yang ini yang masih masa tumbuh ya, dari seedling biji. Ini bijinya di sini di dalam ada ya, ini real dari biji ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat kuat buat teman-teman dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.